Shalom saudara, mari kita ikuti ibadah persekutuan Jemaat Gemim Trivana Kaasar kolom 10 dengan Kadim Saudara Stanley Axel Gosal STH. Selamat mengikuti. Biarkanlah kiranya tertampislah hanya di dalam nama Tuhan Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Salam kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Dipersilakan duduk kembali dan mari kita sambut pujian Aku Hendak Bersyukur. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku selalu bersujud ke arah bait-Mu yang kudus, sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu, janji-Mu Tuhan melebihi segalanya, dan ku bersyukur. Sebelum kita akan membaca merenungkan Alkitab, mari kita satu di dalam doa kita berdoa. Sungguh kami puji dan kami muliakan nama-Mu ya Tuhan Allah, karena dengan iman kami percaya bahwa ketika kehidupan kami yang masih ada dipelihara, disertai, dituntun oleh kasih kuasa Roh-Mu yang kudus, ketika pun kami yang masih diberikan kesempatan oleh-Mu ya Tuhan, ada di dalam satu persekutuan yang di dalamnya memuji bahkan memuliakan nama Tuhan, di dalam satu persekutuan jemaat kolom 10 di saat ini. Tetapi ketika Tuhan juga lah yang boleh membuka pintu hati rumah keluarga Rolos Magenda di tempat ini, kami meyakini bahwa semuanya oleh karena pertolongan Tuhan yang senantiasa membawa sukacita dalam setiap perjalanan hidup bagi kehidupan umat yang percaya kepadamu. Tetapi dalam kehidupan ini kami sadar ada begitu banyak kesalahan dan dosa yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Ada begitu banyak kelalaian-kelalaian yang kami lakukan yang sesungguhnya tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Ada begitu banyak pelanggaran-pelanggaran yang di dalamnya kami lakukan dan itu tidak menyenangkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Ada begitu banyak tugas tanggung jawab yang tidak kami kerjakan dengan baik. Dan oleh karena itu ya Tuhan, kami sadar atas setiap kesalahan dosa yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Sehingga ketika pun di saat ini Bapa, kami yang akan diperlengkapi dengan firman-Mu, maka biarkanlah kiranya dikuasailah hati, pikiran kami, sehingga kami dapat dikuasai dengan kuasa firman-Mu, sehingga kami dapat melakukan mewujud nyatakan firman-Mu di dalam perjalanan hidup kami, sebagaimana yang Engkau hendaki untuk dapat kami lakukan. Maka terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di saat ini kami telah siap sedia membaca dan merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Allah Bapa, Anak-Mu Yesus Kristus, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Saudara-saudara kekasih yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita membuka bagian bacaan Alkitab yang terdapat dalam kitab Amos, pasalnya yang kelima, ayat 7 sampai ayatnya yang ke-13. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop Melawan Perkosaan Keadilan. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ibu dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah. Dia yang telah membuat bintang Kartika dan bintang Lantik, yang mengubah kekelaman menjadi pagi, dan yang membuat siang gelap seperti malam. Ke atas permukaan bumi, Tuhan itulah namanya. Dia yang menimpakan kebinasaan atas yang kuat, sehingga kebinasaan datang atas tempat yang berkubu. Mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang, dan mereka benci kepada yang berkata dengan tulus ikhlas.
Sebab itu, karena kamu menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang terjepit, yang menerima uang suap, dan yang mengesampingkan orang miskin di pinggir jalan. Sebab itu, orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Dipersilakan duduk kembali, kita sambut pujian Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya tuh dunia jelas, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmatnya. Ya, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, damai di hati. Ya, puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih yang diberkati bahkan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tentu di saat yang bersuka cita, di saat ini kita bersyukur oleh karena sebagaimana Tuhan yang senantiasa menolong dan memberkati serta menyertai kehidupan kita. Sehingga sekalipun ada begitu banyak tantangan, pergumulan, masalah, persoalan hidup, orang masih dituntun oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, masih dipertemukan kembali di dalam satu persekutuan yang memuji bahkan memuliakan nama Tuhan di saat ini. Walaupun ini memang menjadi sebuah tantangan, apalagi kalau ibadah di sore hari itu ada begitu banyak tantangan-tantangan kepada kita, entah itu dalam ruang lingkup apapun, apalagi tuh kepada kita. Kalau sore-sore begini tuh paling enak keluar, atau kalau ada yang mengikuti sinetron paling enak menonton sinetron terus, karena tuh satu kali nonton tuh sinetron kalau nyak musik habis rasa-rasa tak gantong, hilang satu episode rasa-rasa tak gantong sekali. Namun kita bersyukur kita dapat melewati sebuah tantangan sehingga selaku warga Gemim, maka di sepanjang minggu yang berjalan ini bersama-sama kita merenungkan dalam kitab Amos 5 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-13. Di bawah Lembaga Alkitab Indonesia yang memilih judul perikop melawan perkosaan keadilan. Nah, saudara-saudara kekasih yang diberkati oleh Tuhan, di sini ketika kita membaca dan merenungkan bagian bacaan Alkitab ini, kita melihat bagaimana seorang Amos yang adalah nabi yang dipakai oleh Tuhan untuk boleh dapat menyatakan bagaimana apa yang Tuhan mau ia sampaikan kepada seluruh orang-orang Israel pada waktu itu. Karena kita melihat di sini sesuai dengan tema melawan perkosaan keadilan, karena terjadi begitu banyak hal-hal yang dilakukan oleh para pemimpin orang-orang Israel pada waktu itu, melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ketika orang melihat dan membaca dalam ayat 7 dikatakan, hai kamu yang mengubah keadilan menjadi tipu dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah. Sebagaimana para pemimpin ini tidak melakukan apa yang seharusnya dorang lakukan, tidak melakukan sebagaimana yang Tuhan menghendaki untuk dapat mereka lakukan kepada bangsa atau umat Israel yang ada pada waktu itu. Dikatakan bahwa yang seharusnya mereka lakukan kepada orang-orang yang kurang mampu, orang lemah, orang miskin, ialah membantu mereka
ialah menolong mereka, ialah menopang kehidupan mereka. Namun pada akhirnya yang mereka lakukan adalah menindas kehidupan orang-orang miskin. Sehingga dikatakan di sini, hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ibu. Ibu ini adalah sebuah kata hiasan, bagaimana adalah tumbuhan yang sangat pahit, yang memang mau dinyatakan bahwa keadilan itu dapat dirasakan seperti kepahitan, sama seperti menjadi ibu atau menjadi pahit. Sehingga yang sebenarnya keadilan itu dapat dirasakan bagi semua umat Tuhan yang pada waktu itu tidak dapat dinikmati oleh mereka. Sehingga dikatakan bahwa Tuhan menuntun, Tuhan memakai Amos ini agar dapat menjadi perpanjangan tangan untuk menyampaikan sebuah kebenaran. Sehingga dikatakan bahwa sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Yang memang mau menyatakan bahwa ada begitu banyak yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan. Sehingga sebagaimana para pemimpin-pemimpin pada waktu itu, sekalipun orang yang melakukan pajak kepada orang-orang miskin dan mengambil pajak itu untuk kehidupan mereka pribadi, dikatakan bahwa sekalipun Ngoni membangun rumah yang sangat kokoh, sekalipun kamu ada dalam kebun anggur, kamu tidak akan menikmati itu semua. Karena pada akhirnya Tuhan akan mengambil itu semua. Kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan mengatakan bahwa Tuhan juga pasti akan menepati itu. Dari setiap apa yang dorang ambil, keuntungan-keuntungan dari pajak yang para pemimpin ambil, sehingga pada akhirnya dorang dapat membuat bangunan yang besar. Tuhan berkata kalau misalnya Tuhan mau kasih rubuh itu semua boleh, karena Dia yang berkuasa. Sehingga juga mau dinyatakan, disampaikan bahwa agar supaya pada para pemimpin-pemimpin pada waktu itu dorang boleh sadar dan melakukan apa yang dihendaki oleh Tuhan untuk dapat mereka lakukan. Sehingga karena memang pada akhirnya mereka akan dihukum sebagaimana yang dikatakan dalam hari Tuhan. Tuhan akan menghukum para pemimpin-pemimpin yang tidak melakukan apa yang dihendaki oleh Tuhan untuk dapat mereka lakukan. Dan ini memang menjadi sebuah tanda awas agar supaya umat pada waktu itu boleh dapat berbalik bagi mereka yang melakukan kesalahan, kejahatan, dan agar supaya senantiasa menuruti apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sesungguhnya ini juga menjadi sebuah ajakan bagi kita selaku orang-orang percaya yang hidup di zaman sekarang ini. Walaupun memang di kitab Amos ini ditulis sekitar kurang lebih 700 tahun sebelum Masehi, atau kira-kira berusia 2900 atau sekitaran 3000 tahun yang lalu kitab ini ditulis. Namun ini masih relevan bagi kehidupan kita yang mau menyatakan bagaimana agar supaya kita hidup untuk sebagaimana yang mau dihendaki oleh Tuhan. Karena ketika pun orang yang sampai saat ini diberikan kesempatan oleh Tuhan, Tuhan yang masih menganugerahkan kita kesempatan, mari kita lakukan kesempatan itu untuk senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Sama dengan tuh lagu bilang, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita, karena memang hidup ini hanyalah sementara. Yang kalau pada akhirnya kehidupan kita sudah tidak berdaya lagi, itu lagu itu bilang, dorang sojadi berkat. Karena memang kehidupan kita tidak selamanya. Alkitab berkata bahwa kehidupan kita hanya dibatasi sampai umur 75 tahun. Ataupun ketika Tuhan masih menghendaki, boleh ada sampai 80, 85, 90, 100. Merkulikasa belum ada sekarang yang umur 100 tahun kan, yang saat ini yang masih hidup. Karena memang kehidupan kita adalah singkat,
Dan sebagaimana karena kita hidup dengan singkat, mari kita lakukan segala sesuatu yang mau dihendaki oleh Tuhan, agar supaya orang yang tidak jadi batu sandungan bagi sesama kita, melainkan orang jadi berkat. Karena kehidupan yang demikian yang sesungguhnya yang dihendaki oleh Tuhan, agar supaya dapat orang nikmati. Karena itu juga yang memang diberkati oleh Tuhan, kehidupan yang menjadi berkat. Karena mana yang orang lebih suka? Kalau orang bilang, oh dia kok baik-baik sekali, kan? Mana orang lebih suka? Orang bilang baik-baik sekali, atau nyane orang bilang, oh dia kok nimbul masalah sedikit. Tak korek kecil, tapi lah besar. Kehidupan yang sedemikian, yang sesungguhnya hanya menjadi batu sandungan bagi orang lain, yang sesungguhnya tidak menjadi berkat. Maka yang lewat firman Tuhan di saat ini mau mengajak kita, agar supaya orang melihat mana yang benar, mana yang perlu dilakukan, dan senantiasa itulah juga yang dihendaki oleh Tuhan untuk dapat kita nikmati, rasakan di dalam perjalanan kehidupan kita. Apalagi minggu depan di tanggal 14 kita akan melaksanakan pesta demokrasi dalam pemilihan umum para pemimpin kita, presiden, wakil presiden, DPR RI, DPRD, DPD di provinsi, kabupaten, dan kota. Semuanya adalah para pemimpin kita. Dan mari kita lakukan, mari kita gunakan hak pilih kita, sebagaimana dikatakan di sini bahwa pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang baik membawa kehidupan yang tentram, membawa kehidupan yang damai sejahtera. Tetapi ketika orang salah memilih pemimpin yang pada akhirnya hanya membawa penderitaan di dalam kehidupan kita. Walaupun memang sesungguhnya sama yang Yeremia bilang, sebelum lahir Tuhan telah menetapkan engkau. Yang juga mau dikatakan, sebelum terpilih para pemimpin, Tuhan sepilih para pemimpin kita. Namun tetap kita harus menggumuli itu dalam doa, sehingga para pemimpin yang jadi, para pemimpin yang kita pilih, menjadi para pemimpin yang mampu membawa kehidupan yang damai sejahtera di dalam setiap perjalanan kehidupan bermasyarakat yang ada di pemerintahan kita di Republik Indonesia. Dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati firman-Nya, hiduplah dalam damai sejahtera sebagaimana yang dianugerahkan Tuhan, agar supaya apa yang kita kerjakan, kita lakukan senantiasa menjadi berkat dan tidak menjadi batu sandungan. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Cinta kasih-Nya sudah menuturkan cerita yang besar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Pergilah dan terimalah berkat Tuhan. Maka kasih, karunia, dan damai sejahtera, kasih Allah dan dalam persekutuannya dengan Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati kehidupan keluarga Rolos Magenda, memberkati seluruh jemaat Kolom 10 bersama dengan penatua dan diaken, bahkan memberkati kita sekalian di saat ini, dari sekarang hingga sampai selama-lamanya. Amin. 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 Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Ibadah persekutuan Jemaat Kolom 10 telah selesai. Atas nama penatua, diaken, kaum keluarga Rolos Magenda serta kita sekalian Jemaat Kolom 10 menyampaikan terima kasih kepada tenaga pembantu Jemaat Gemim Trifena Kasar, Saudara Stanley Exal Gosal STH, yang boleh menjadi saluran berkat firman bagi kita orang semua. Kiranya pemuda Stanley senantiasa diberkati, disertai dalam setiap harapan dan juga dalam setiap pelayanan di tengah-tengah jemaat maupun masyarakat. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selesai dengan segala baik.
Itu atas nama mengucapkan banyak terima kasih kepada pemuda Stanley yang sudah memimpin ibadah ini. Berikut kita masuk pada penyampaian untuk ibadah evangelisasi Kolom 10 pada minggu depan, bertempat pada keluarga Lala Lumi, pendeta Lala Lumi, dilaksanakan pada tanggal 13, jadi hari Selasa, bukan hari Rabu. Rabu kan kita ada pemilu, jadi diadakan pada hari Selasa, tapi memang bertepatan juga ulang tahun di hari Selasa itu, tanggal 13. 2, 3. Gereja Masehi Injili di Minahasa, pengemban misi Kristus bagi dunia. Gereja yang esa, kudus, am dan rasuli, Yesus Kristus Tuhan kepala gerejanya. Bersekutu, bersaksi, melayani, jadi tugas panggilan mulia. Beritakan keselamatan, taburkan benih Injil, tebarkan damai untuk hormat namanya. Firman Tuhan pelita hidup, terangi jalan di depan. Meski badai gelombang menghadang, maju terus demi kemuliaan-Nya. Terima kasih sudah menonton. Semoga menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.